Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di indahnya Ramadan bersama saya Hilbram Dunar dan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azari. Assalamualaikum. Dan juga ada Gusan. Assalamualaikum Gusan. Meraih ridho Allah, itulah yang kita inginkan dan insya Allah kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan. Tentunya ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkannya. Mungkin saya mulai dari Kiai terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai ridho Allah, Kiai, ini sebenarnya apa sih dan bagaimana mendapatkannya? Ridho Allah adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita raih karena surga kita akan dapat dan Allah akan berikan kepada kita. Adalah kuncinya mendapatkan ridho Allah. Ya. Saya membaca beberapa kitab dan saya simpulkan ada 9 faktor amalan orang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dan juga para pemirsa di rumah insya Allah moga-moga Allah berikan kesempatan bisa melakukan itu. Amin. Yang pertama adalah jelas di dalam Al-Quran kita baca dalam surat Al-Bayyinah innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang pertama orang itu harus beriman kepada Allah disertai berbuat baik. Beriman Dan disertai beramal soleh dan berbuat baik. jadi dua-duanya ya. Dua-duanya harus seimbang. Jadi nggak bisa dipisahkan. Iya. Nanti jangan dipisahkan iman-iman, Iya. amal-amal, Iya. amal dulu atau iman dulu harus berbareng. Wawunya itu adalah waw ma'iyah. Artinya waw ma'iyah harus disertai bersama-sama, seiring seirama. Disitulah Allah katakan dalam Al-Quran, ya, mereka itu adalah khairul bariyah, makhluk yang terbaik yang melata. Jadi orang yang melata, makhluk yang melata, manusia yang ada di alam dunia ini yang bisa mengkombin kedua faktor tadi. Iya. Iman dan amal soleh. Oke, iya. Ya. Sampai situ dulu. Ini ada 9 tapi baru satu ya. Baru satu ya. Ada panjang waktu kita. Ustadz, silakan Ustadz untuk meraih ridho Allah. Itu saya setuju tadi Kiai menyadur satu ayat radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah, bahwa redha itu akan datang dari Allah kepada hambanya, tapi hamba yang seperti apa? Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang khasyah. Khasyah itu Mas Hilbram rasa takut. Tapi tidak cukup kalau kita terjemahkan cuma dengan rasa takut. Takut apa ini? Takut kepada Allah. Takut kepada. Tapi takut yang seperti apa? Ya, Ada orang fobia. Fobia juga diartikan takut. betul. Kalau ada yang fobia dengan hewan tertentu, Iya. maka semakin dia fobia, semakin dia nggak mau ketemu sama hewan itu. Iya. Dia fobia. Takut kepada Allah itu bukan takut yang fobia, bukan. Tapi takut yang simpatik. Kalau takut yang fobia, semakin Anda takut, semakin Anda menjauhi dari objek yang Anda takuti. Iya. Kenapa nggak ke tanah suci? Gue takut. Ntar di sana dibalas sama Tuhan. Loh, Anda keliru. Iya. Tuhan itu maha lembut, maha pengampun, maha pengasih. Bagaimana mungkin Anda takut kepada Tuhan yang takutnya itu kemudian membuat Anda ingin jauh dari dia, nggak Iya. mau ketemu. Iya. Takut kepada Tuhan, yang membedakan kita takut kepada Tuhan dan tidak, kalau kepada selain Tuhan semakin kita takut semakin kita jauh. Iya. Tapi kepada Tuhan semakin kita takut semakin kita mendekat kepada Allah. Takutnya dalam bentuk hormat ya. Ya, takut yang simpatik, takut yang hormat. Iya. Silakan Gusan. Ya, doa-doa yang kita baca di saat Ramadan biasanya adalah Allah minna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah kunci dan tema ini adalah menurut saya yang paling strategis karena ridho itu adalah epicentrum dari semua amal ibadah yang kita lakukan. Jadi puncak keinginan kita, puncak harapan kita itu ada pada ridho Allah. Ya. Makanya dibiasakan antara ridho dan jannah. Kalau Allah sudah meridhoi, maka jannah akan menyertai. Oke. Nah, ini kuncinya di situ. Maka
kenapa selalu kita diminta berdoa seperti itu? Karena poinnya ada di ridhonya itu. Nah, bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan ridho Allah? Maka lakukan semua yang diperintah oleh Allah SWT, optimalkan di bulan yang penuh rahmat ini tanpa ada hitung-hitungan lagi dengan Gusti Allah. Kuncinya di situ. Ya, Kiai, Ya, silakan. saya tambahkan. Menarik tadi. Arti khosyah sudah dijelaskan. Maka dalam satu definisi Islam, al-khudu wal inqiyad. Ada nilai ketundukan, kepatuhan dan keyakinan. Ya. Jadi apa yang dikatakan khosyah, dia tunduk hatinya kepada Allah dan dia yakin dengan apa yang dia lakukan atas perintah Allah. Maka Al-Imam Nawawi membagi dua kategori, ada at-taslimu li amrillah wa ridha bi qadaillah. Ya. Gimana tuh Kiai? Maksudnya apa? Dia harus patuh taat dengan segala perintah Allah tanpa reserve. Jangan memilah dan jangan memilih. Oh, Yang kita harus lakukan fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita, sebisa kita. Jangan kita pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih berarti ada yang mampu kita ogah pilih, nggak kerjakan. Ya. Tapi kalau yang namanya kita ataslim, li amrillah, kita pasrah, kita menyerah, kita tunduk, kita patuh, kita serahkan terhadap perintah Allah, nggak ada reserve. Yang kedua, Ya. yakni adalah ar-ridha bi qadaillah, kita menerima dengan keputusan Allah. Hidup ini semua orang mendapatkan ketentuan dan keputusan yang tidak sama. Ibarat ada pepatah, walaupun kita hidup lahir dalam satu perut, keputusan seorang dengan saudaranya nggak bakal sama Allah tentukan. Oh. Nah ini kadang-kadang kita Jalan hidupnya. jalan hidupnya tidak akan sama. Setiap orang berbeda-beda. Walaupun barangkali dia memiliki pendidikan yang lebih bagus. Ya. Yang ini tidak bagus. Ya. Tapi rezeki orang dan ketentuan orang nggak bakal sama. Ya. Ada yang sekolahnya tinggi, bagiannya segini. Yang nggak sekolah, Ya. kok dia lebih banyak. Iya. Nah yang Allah sudah tentukan. Oh. Maka ada kalimat tu'izu mayyasa wa tudhillu man tasya. Dan kita harus menerima. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ada kecemburuan dalam hidup kita. Iya. Bagaimana kita mau mendapatkan ridho Allah kalau kita masih cemburu dengan orang Jadi lain? salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah adalah kita menerima. Menerima jalan hidup. kenyataan yang Kenyataan. sudah Allah tentukan. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Oke, nanti kan kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Indahnya. Kembali lagi di Indahnya Ramadan, masih membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan ridho Allah di bulan suci Ramadan. Tadi Kiai menyampaikan untuk bisa mendapatkan ridho Allah, maka kita berfokus pada iman dan juga amal soleh. Lalu Ustadz Azhari mengatakan kita harus takut yang simpati kepada Allah. Lalu Gusan mengatakan bahwa ini adalah sebagai epicentrum dari kebaikan kita, kan, sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah. Nah, saya ke Ustadz Azhari terlebih dahulu. Apalagi Ustadz yang bisa kita lakukan agar insya Allah kita betul-betul mendapatkan ridho Allah. Ya, Masya Allah, tema yang baik sekali nih. Kita belajar gimana caranya berperes-peres ke Allah nih. Iya, Banyak kita yang pinter banget peres ke manusia. iya. Tapi kita kicep kalau cari peres ke Allah. Udah peres Nah. kicep lagi. Nabi SAW itu memberi bocoran ke kita bagaimana puasa ini Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih. Bagaimana tidak Allah kemudian gak ridho sama kita. Allah pasti ridho di bulan ini karena apa? Dia melihat hamba-hambanya meninggalkan makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, mempuasakan diri dari lapar dan haus, mempuasakan diri dari yang enak-enak. Karena Allah. Li ajli, karena Allah. Ya. Karena itu kata Allah, as-siyamu li, puasa itu buatku. Ya. Wa ana ajzi bih. Hadis ini memberi kita isyarat bahwa ternyata keridhaan Allah bisa dijemput dengan apa? Dengan cara kita mendandani niat kita. Mendandani niat kita. Iya. Tajdidun niat. Merefresh niat kita. Dari hulu sampai hilir. Semuanya kita lakukan karena Allah. Dan bulan ini adalah bulan yang tepat. Di mana kita melakukan itu. Iya. Kita diajak untuk lebih tertarik. Dari real food lebih tertarik ke spiritual food. Oh iya, betul. Beramal soleh Iya. li ajlillah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Oke. taala. Niat kita bicara. Niat. Gusan mungkin bisa menambahkan. Jadi niat yang bagaimana yang baiknya kita miliki agar mendapatkan ridho Allah.
Ya, niat ini sebuah pondasi dari semua amal dan akan berpengaruh kepada hasil. Proses itu akan dipengaruhi oleh niat. Ya. Ketika niatnya baik, maka insya Allah prosesnya itu nanti akan baik dan juga hasilnya akan baik. Ya. Ketika niatnya kita fokuskan kepada ridhonya Gusti Allah, ridhonya Allah SWT, maka ketika di jalan pun menjalankan perintah-perintah Allah, itu sudah gak minta kanan kiri. Dan pertama lagi yang paling penting adalah, ketika kita sudah berharap ridhonya Allah, maka kita sudah tidak mungkin menghamba kepada selain Allah. Ya, ya. Tidak mungkin menghamba selain Allah, karena saya nggak mau butuh siapa-siapa, saya yang butuhkan adalah ridhonya Allah. Perintah apapun kalau misalnya Allah perintah, aku lakukan karena aku ingin mendapatkan ridhonya. Nah, totalitas ibadah kita, sholat kita dan lain sebagainya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillah. Semuanya lillah. Nah, kalau misalnya itu bisa kita dapatkan, maka insya Allah Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sangat makbul. Amin. Ramadan yang diterima oleh Allah SWT, dan itu andaikan bisa berdampak sampai di Ramadan berikutnya, subhanallah, ridho Allah dijamin di tangan kita. Amin. Silakan Kiai. Menarik apa yang disampaikan. Ketika kita berniat orientasinya kepada Allah, dan juga tadi disampaikan bagaimana kita mencegah makan dan minum diadili untuk karena Allah. Di balik itu semua untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala an nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Adalah tidak lain dan tidak bukan innallaha la yarda 'anil abdi ayakulal akla fayahmaduha alayya. Begitu dia makan, bukan sekedar untuk mengenyangkan perutnya semata, akan tetapi fayahmaduhu alayya, dia memuji Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, dia makan dan dia minum, dia puji Allah. Masya Allah. Itu yang paling gampangnya aja deh. Mampu nggak kita ketika kita yang namanya makan dan minum kita puji Allah. Makanya ketika doa habis makan, alhamdulillahilladzi, ya, kita meminta kepada Allah, at'amana wa razaqtana. Semoga engkau memberikan kepada kami, merizkikan dengan kepada kami, dan kita selalu ingat Allah. Begitu kita memakankan juga kita menyebut nama Allah. Begitu kita sebut nama Allah, kita sanjung Allah. Jadi nikmat yang Allah kasih kepada kita, begitu kita dapat nikmat, begitu kita rasakan, di situ kita puji Allah. Wa afdalul doa, alhamdulillah. Sehingga semulia-mulianya doa yang paling tersingkat adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih sakit dia alhamdulillah, sakit itu masih alhamdulillah. Bayangin coba. Nggak ada orang mau sakit, dikasih sakit dia mengeluh. Dia bersyukur. Kenapa? Di balik sakit yang dia beri, Allah berikan kepadanya, ternyata ada sesuatu. Apa? Allah kurangi, Allah ampuni salah dan dosanya. Jadi Mas Bram kalau pengen ampunan dosa, gampang. Gimana sakit aja. Nggak gitu juga Kiai. Ustadz, kalau kita melihat di bulan Ramadan ini kan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala Allah. Tapi untuk berbuat baik lah ya. Tapi tidak semua perbuatan baik itu langsung mendapatkan ridho Allah. Nah ini bagaimana membedakannya dan memilihnya? Tidak semua yang kita lakukan mendapat pujian dari Allah semuanya karena cacat niatnya. Kalau niatnya cacat, motif beramalnya cacat, pamer maka gitu hasilnya misalnya juga cacat. Maka penting sekali kita mendandani niat tadi. Semakin bersih niat kita, maka hasilnya akan semakin maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik niatnya hanya untuk Allah. Itu saja. Betul. Sebab ketika kita ria, beramal karena ingin dinilai, man ra'a Allahu bih. Orang yang ria beramal karena ingin dinilai, Allah justru akan membocorkan kekurangan amalnya. Man samma'a samma Allahu bih. Barang siapa yang beramal karena ingin diperdengarkan amalnya, justru sebaliknya Allah akan perdengarkan kecacatan amalnya. Maka, dan satu lagi, ketika kita nggak ikhlas beramal, capek. Gimana tuh? Capek, karena tujuan kita bukan Allah, tapi makhluk. Ketika kita tujuannya makhluk, ternyata setelah beramal tidak dipuji sama makhluk, kan capek. Iya betul. Maka sholat kita yang 5 waktu itu, puasa kita yang setiap hari di bulan Ramadan, kalau kita lakukan hanya sekedar rutinitas,
bukan karena panggilan iman, capek sekali. Harus bangun zuhur, asar, subuh, maghrib, isya. Kalau dilakukan bukan karena panggilan iman dan niat, itu capek sekali. Iya. Maka sama seperti kita kerja di kantor. Iya. Kalau kita kerja di kantor hanya karena rutinitas, itu capek sekali. Belum dinamika yang ada di kantor, di tempat kita bekerja. Betul. Tapi kalau kerja itu kita niatkan ibadah karena Allah. Iya. Ada tanggung jawab yang harus saya lakukan sebagai hamba Allah. Iya. Saya harus cari nafkah. Nafkah ini saya berikan kepada istri saya, anak saya, dan seterusnya. Maka Masya Allah, betapapun berat, tapi karena panggilan iman, dia akan menjadi ringan. Iya. Nah ini saya tambahkan. Iya, Kiai. Dari niat yang tulus, Allah jelaskan di dalam surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah jangan koma, sambung. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari dia niat yang betul-betul karena Allah, ada simak. Inner beauty-nya nampak. Nah ini. Iya. Jadi Siapa yang beauty nih, Kiai? Ya. Inner. Inner. Jadi keluar tuh inner beauty-nya, artinya dia memiliki wawasan. Iya. Dia ada ketenteraman. Iya. Dia ada ketenangan. Hidupnya nggak kupah. Aduh, kupek Lagi. Iya. Jadi nggak kuper dia nih. Iya. Ya kan? Iya. Banyak orang kan sekarang beku pikirannya. Susah hatinya. Apa sebabnya? Karena tujuannya tadi bukan karena Allah. Betul. Kalau tujuannya karena Allah, Allah akan berikan kepadanya. Iya. Apa yang enggak Allah berikan? Maka ada doa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan. Yang menjadi beban kehidupan kita ketika nur cahaya Allah itu Allah angkat. Apa sebabnya Allah angkat? Karena tujuannya tadi adalah bukan karena Allah, karena kemauan dirinya. Dan ada tujuan tertentu yang ingin dia gapai. Dengan demikian maka insya Allah kita bisa mendapatkan ridho Allah. Dengan demikian kita akan dapat ridho Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ketika kita menginginkan ridho Allah, apakah ini berdampak pada perilaku kita sebagai manusia, khususnya di kondisi atau di lingkungan sosial kita? Ya. Tahan sebentar jawabannya, Gusan. Kita akan bahas mengenai hal itu sesaat lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. 5 menit lewat dari jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan bersama dengan guru-guru kita di sini. Kalau kita berbicara mengenai kesalehan sosial, bagian atau cermin dari keimanan, ini menarik karena selain kita beribadah, selain kita mengharapkan pahala dan ridho Allah, tentunya kita juga ingin memberikan kebaikan kepada sesama secara sosial. Gusan, bagaimana nih korelasinya antara beribadah, mendapatkan pahala dari Allah, sekaligus juga kita bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin. Siapakah yang dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama? Bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak zakat, bukan orang yang tidak melaksanakan haji, tapi pertama menghardik anak yatim. Artinya perilaku sosial kita kepada seseorang, kepada orang sekitar kita, itu menjadi utama di dalam Islam. Setiap kita ketemu orang aja, Assalamualaikum. Menunjukkan doa kepada setiap orang agar kita memberikan keselamatan kepada setiap orang. Dari surat ini saja menunjukkan bahwa sebenarnya yang mendustakan agama itu bukan orang yang teriak-teriak Allahu Akbar habis itu melecehkan ayat dan lain sebagainya, tidak. Yang melecehkan agama kita itu kadang-kadang orang kita sendiri yang tidak care dengan tetangga kita. Yang mungkin hanya care kepada ibunya saja tapi tidak pada yatimnya. Apalagi ibunya kalau masih muda. Nah ini masalahnya. Nah, beda itu. Ini beda lagi. Nah artinya kesalahan sosial itu menjadi poin utama bahwa orang berislam itu tidak akan sempurna ketika kita tidak bisa mengaplikasikan bahwa kehadiran kita adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekitar kita. Nah jangan sampai, kalau misalnya tadi di ayat ini yang pertama adalah jangan menghardik anak yatim, akhirnya anak yatim justru dikapitalisasi untuk kepentingan politik misalnya. Setiap ada kegiatan, diundang, dikasih amplop, dan lain sebagainya. Pemimpin tidak seperti itu. Tapi bagaimana caranya membuat regulasi agar para anak yatim ini
bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik dan mendapat anggaran yang baik untuk bisa mereka mandiri dan sebagainya. Iya, Ustadz, berarti ketika kita melakukan sebuah ibadah itu tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal kepada orang-orang yang ada di samping kita. Bagaimana, Ustadz? Iya, hampir semua ritual dalam ibadah dalam Islam itu pesannya tidak hanya ritual, tetapi juga kemaslahatan secara sosial. Ada salih fardi, ada kesalehan individual, ada salih jama'i, ada kesalehan sosial. Karena itu kata Nabi menarik, laisal mu'min, dia tidak dianggap beriman kalau dia kenyang tetapi tetangganya ja'i' ila janbih, tetangganya lapar di kasurnya. Dia kenyang tapi tetangganya lapar di kasurnya. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Fathur Rabbani, kalau Anda menginginkan rumah yang besar, nikmat yang banyak, deposito yang banyak, aset yang luar biasa, tapi di saat yang sama justru kamu menginginkan saudaramu atau tetanggamu mendapatkan kebalikannya, kadzabta, kamu bohong. Kamu bukan orang yang beriman. Masih keimananmu nggak sempurna. Maka surah Al-Ma'un yang disadur oleh Gus Han tadi itu luar biasa, itu mengagetkan kita. Fawailul lil musallin, celaka orang yang senantiasa sholat. Yang senantiasa lil musallin, yang senantiasa sholat. Loh, kok bisa? Iya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah ini menarik. Kenapa mereka celaka? Al-Quran tidak bilang, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, Al-Quran ayat itu tidak bilang begini, alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam sholatnya. Bukan itu. Bukan di dalam. Tetapi tentang substansi sholat. Kalau yang lalai di dalam sholat yang dikecam Quran, semua kita berpotensi lalai. Allahu Akbar, yang kita ingat yang lain. Di dalam. Tapi untung saja, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat itu tidak mengatakan itu. Tapi yang dikatakan ayat itu an. Huruf preposisinya bukan fi tapi an. An itu maknanya bukan lalai di dalam, tapi lalai tentang substansi salat. Salah satu substansi salat itu adalah bagaimana kita peka terhadap realitas sosial. Dalam salat kita diajarkan lihat kanan, lihat kiri, ada salam. Salam itu pintu exit dari salat sekaligus pintu masuk untuk membumikan nilai-nilai salat. Dalam salat kita diajarkan mengangkat telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat mengajarkan dengan telunjuk ini bagaimana kita menunjuk sesuatu yang benar. Bukan menunjuk wajah orang, menunjuk muka orang, mengecam orang. Dalam salat kita diajar bagaimana komitmen membangun hubungan kepada Allah. Usolli fardhus subhi raqataini mustaqbilal qiblah, adaan lillah, karena Allah. Kita diajarkan untuk tidak berselingkuh dalam niat. Itu diajarkan tuh. Kita diajarkan komitmen terhadap kontrak kita kepada Allah. Supaya ini semua dibumikan di luar sholat. Iya. Dan diwujudkan dalam tindak nyata ya. Betul. Oke, Kiai tahan sebentar Kiai. Saya akan dengar pendapat Kiai sesaat lagi tapi ya Kiai ya. Kita break dulu. Setelah imsak ya, bukan? Bukan enggak perlu sejauh itu. Sesaat lagi. Setelah subuh kan? Bukan sebentar aja sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali. Masih lanjut membahas mengenai kesalehan sosial. Saya langsung ke Kiai Sumarno kalau begitu. Yang perlu kita lakukan, tindakan nyatanya bagaimana Kiai agar kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini menarik banget. Orang ke tengah-tengah ribut tentang masalah kesalehan sosial kayak gimana. Al-Quran sudah memberikan contoh kepada kita. Langsung dari firman Allah apa yang terjadi. Di dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum biihsan. Al-ayah. Kalau kita panjangin itu ayat panjang. Kalau kita baca semua. Contohnya bagaimana orang-orang sahabat Nabi dulu, kaum orang yang pertama masuk Islam. Dari kelompok minal muhajirin wal ansar. Kesolehan sosial mereka udah tanpa reserve. Sebab orientasi mereka adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kaum muhajirin dan ansar, orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah, mereka yang nggak meninggalkan istrinya, kemudian orang-orang ansar yang punya istri 2, istri 3, dia ceraiin 1, dia kasih tuh. Jangan sampai apa, hebat banget, luar biasa. Pilih di antara mereka, nggak punya rumah,
konteksnya Silakan. saat itu. Oh iya iya Konteksnya iya, saat oke itu. oke oke. Ya. Ini contoh. Ya. Artinya adalah mereka ketika yang namanya kesalahan sosial melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dan bukan mengharapkan pujian. Dan bukan mengharapkan balasan. Kalau kita bagaimana mau jadi yang namanya kesalahan sosial. Membantu orang ada nyari iming-iming. Nah ini yang bahaya. Ya. Kelihatannya soleh dalam sosial, nggak taunya toleh. Ya, Ustadz Azhari, yang selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan di masa sekarang? Iya, mungkin berbagi berbuka. Oke. Berbuka bersama. Bukber saya kira itu bagian dari kesalehan sosial kalau dilakukan tidak apa namanya? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Iya. Ada tradisi temu sapa di sana. Iya. Lalu kemudian kita masuk masjid, sholat, ada tradisi salaman selesai sholat. Saya kira ini bagian dari kesalehan sosial. Ada banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini soal kesalehan sosial. Apalagi nanti kita diajarkan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah, lalu kemudian kita memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang lain. Jadi luas sekali kesalehan sosial itu, luas sekali. Ya. Karena itu dalam sholat kita diajarkan bukan hanya merapatkan kaki dalam shaf, tapi merapatkan hati. Hanya orang yang kakinya rapat tapi hatinya tidak bertegur sapa. Iya. Iya. Ini soleh ritualnya tapi tidak soleh sosialnya. Iya iya. Maka ini salah satu yang bisa kita lakukan. Iya. Gusan. Beragama itu tidak hidup dalam ruang hampa. Hebat. Beragama itu tidak boleh hanya seperti hidup di atas menara gading. Beragama harus ngeblend dengan masyarakat. Beragama harus menyatu, inklusif dengan masyarakat. Karena part of us itu harus kita rangkul semuanya. Dan agama tidak bisa lepas dari kehidupan sosial dan bernegara. Maka ketika di pesantren pun, yang diajarkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, mahdo ilmu agama utama, tetapi juga diajarkan bagaimana dia bisa eksis di dalam kehidupan nyata. Maka tadi dalam VT-nya ada kegiatan anak santri, belajar memasak, belajar berinovasi, dan sebagainya, agar dia bisa apply kepada masyarakat. Nah, ketika mereka diterima di masyarakat dengan kemampuan-kemampuan yang ada, disitulah syiar kita masukkan. Disitulah kebaikan-kebaikan kita tularkan. Sehingga kehadiran orang-orang yang memiliki kemampuan agama lebih itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan bisa menjadi enlightenment, mencerahkan kepada yang lain. Kiai. Jadi dakwatul hal yang dikatakan mengajak dengan perilaku, menyontohkan dengan perilaku yang baik, itulah yang jadi bagian nilai yang terpenting di antara nilai-nilai kesolehan sosial. Bukan sekedar ngomong dakwah di layar kaca, nggak pakai ayat, pakai hadis, tapi mampu nggak kita melakukan dengan dakwatul hal? Mencontohkan langsung. Mencontohkan langsung. Ya. Satu hal yang bisa kita lakukan juga Mas Ilbram, sedekah barang bekas. Ini mau dekat Lebaran, Iya. kita rame-rame membeli barang baru kan. Iya. Kita ke mall, sebagian besar orang kemudian ke pusat-pusat perbelanjaan, membeli baju untuk Lebaran. Saya kira itu ya nggak ada masalah juga. Tetapi kita lupa, kadang-kadang kita beli baju itu, stok baju kita masih banyak. Bahkan ada baju yang kita baru sekali pakai, beli sekali pakai nggak kita pakai-pakai lagi. Ini kan sesuatu yang mubazir nih. Nah daripada tidak kita pakai, size-nya udah nggak cukup, Iya. lebih bagus kita sedekah barang bekas. Oh iya betul. Ada beberapa komunitas sedekah barang bekas itu bagus sekali. Iya. Jadi semua barang bekas, baju, Iya. alat-alat rumah tangga disedekahin. Alhaakumut takatsur, karena kita dikecam sama agama menimbun barang. Menimbun hatta zurtumul maqabir. Kita lupa, kita udah beli, kita nggak manfaatkan, tiba-tiba kita udah masuk kubur, wafat. Semua itu kan akan ditanyakan. Jadi lebih bagus kita sedekahin. Ya, Ustadz, saya ingin menanyakan tentang keseimbangan ini antara ketauhidan kita kepada Allah sama perbuatan baik kita kepada sesama. Ini ada orang yang suka memisah-misahkan. Jadi hanya fokus ke vertikal, hanya fokus kepada Allah, tapi lupa sesama, atau sebaliknya. Baik sama orang, membantu, tapi tidak juga beribadah. Coba lihat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi berangkat ke atas, rihlah ufuqi, vertikal, perjalanan vertikal. Lalu kemudian Nabi juga Isra, perjalanan horizontal, Mi'raj ke atas. Mi'rajnya rihlah umudi, perjalanan horizontal. Itu satu.
Yang kedua, ayat yang Al-Ma'un tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu menunjukkan bahwa Tuhan cerita sholat tapi tiba-tiba cerita wa yamna'unal ma'un. Jangan pelit sama orang. Iya. Ayat ini memberi isyarat bahwa agama Islam bukan agama dikotomis. Ini ada hidangan sosial, ini ada hidangan akidah, ini ada hidangan ibadah, ini ada hidangan muamal. Enggak begitu. Islam itu satu kesatuan. Tidak ada orang soleh sosial, soleh individual. Itu kan cara kita menyampaikan aja. Padahal yang dikehendakin Islam bagaimana kita soleh ritualnya, soleh sosialnya. Ama orang cakep, ama Allah juga luar biasa kualitasnya. Ini ada ayat dalam Al-Quran, duribat alaihimudillah ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Allah akan hinakan mereka ketika mereka tinggalkan hablu minallah dan hablu minannas. Jadi dua-duanya harus ada keseimbangan. Ketika kita bertauhid menyembah kepada Allah, dia patuh kepada Allah, dia berpegang teguh dengan tali Allah. Kalau dia meninggalkan, membiarkan kesusahan orang yang lapar di masa bodoh, hanya dia egois mikirin diri dia sendiri, maka akan menjadi hina dirinya di hadapan Allah. Sebaliknya juga begitu. Orang melakukan kebaikan dengan tapi dia nggak mau dekat sama Allah. Dia anggap cukup dengan kebaikannya, dia cukup dengan sodakohnya. Kalau tadi disinggung, mari barang bekas yang ada kita sodakohkan, bagus. Tapi dibalik oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak akan mendapat kebaikan. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kau mau bernafkah, kalau kau mau bersedekah, kalau kau mau keluarkan yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Jangan barang bekas dong. Iya, yang terbaik. Gusan, kalau bisa kita simpulkan mengenai kesalehan sosial ini bagaimana? Ya, kesalehan sosial ini menunjukkan tentang kekafahan kita di dalam berislam. Totalitas kita dalam berislam. Ketika kita hanya sibuk berhalwat saja, fokus kepada Allah tanpa berinteraksi dengan orang yang lain, maka menurut saya itu belum kafah. Karena dia masih belum mengaplikasikan mi'rajnya tadi itu. Ego spiritual. Ego spiritual. Kalau orang ego spiritual seperti itu, seakan-akan dia ingin masuk surga sendiri. Kalau semua mereka masuk surga sendiri, nanti bagaimana bikin grup WA-nya, kan tidak ada teman nanti di surga. Nah, maka kita perlu mengajak orang lain itu juga masuk surga bersama kita semuanya. Dan kesimpulan dari tema kita kali ini adalah, marilah kita menjadi Islam yang kafah, Islam Muslim yang bermanfaat bagi yang lain, kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, karena bermanfaatnya manusia adalah dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gusan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga pemirsa. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Indahnya Ramadan. Jangan lupa saksikan setiap menemani Anda setiap sahur hanya di TV One. Sekarang saya pamit dulu. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh